Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengulas perkembangan dakwah Islam di Nusantara sangat menarik untuk menelaah bagaimana Islam mampu hadir dan meresap serta melembaga menjadi sistem kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat. Salah satu wilayah yang berhasil melakukan hal tersebut adalah negeri Minangkabau. Mengenai arus Islamisasi di Minangkabau, Sudarso Salih dalam bukunya Mengenal Sejarah Perkembangan Ketatanegaraan Kerajaan Pagaruyung di Ranah Minangkabau mengungkapkan bahwa hadirnya Islam dimulai dari dipeluknya agama ini oleh masyarakat biasa atas interaksi mereka dengan para juru dakwah. Setelah proses tersebut berjalan dengan baik, tahap selanjutnya adalah para pemeluk agama Islam mulai mensinergikan untuk dirinya dengan berbagai adat istiadat masyarakat setempat yang sebelumnya masih memegang prinsip adat mereka. Kiranya pada awal abad ke-16 Masehi, ajaran Islam sudah tersebar luas di masyarakat Minangkabau, di mana masyarakat Minang dibangun atas dua azas yang seimbang, yaitu azas matrilineal dan azas patrilineal. Pada tingkat perkampungan, organisasikan, hukum perkawinan, pemilikan tanah, dan harta kekayaan dinyatakan dalam term matrilineal. Sementara, komunitas kampung disebut dengan nagari yang merupakan penggolongan sejumlah klan yang dikelola oleh kepala kampung yang bergelar penghulu. Islam membawa azas maskulin atau laki-laki. Pada beberapa kampung, azas maskulin tersebut terlembagakan di dalam surau, tempat tinggal laki-laki muda yang juga berfungsi sebagai sekolah dan untuk kegiatan toriko. Sekalipun demikian, pada kenyataannya di Minangkabau terdapat keserasian antara bentuk organisasi matrilineal dan bentuk organisasi patrilineal. Praktik perkawinan dan hukum kewarisan merupakan campuran antara norma Islam dan norma tradisional Minangkabau. Kedua bentuk hukum dan struktur sosial tersebut menyatu di dalam sebuah masyarakat yang tunggal. Seiring berjalannya waktu, secara perlahan agama Islam kemudian memasuki kehidupan kaum bangsawan di Istana Pagaruyung. Raja-raja yang sebelumnya beragama Buddha beralih memeluk Islam. Beberapa sejarawan memperkirakan raja yang pertama memeluk Islam adalah Sultan Alif yang berkuasa sekitar tahun 1560 Masehi. Sebelumnya, walaupun kerajaan Pagaruyung masih merupakan kerajaan Buddha atau Bhairawa sejak abad ke-15 Masehi, sebagian penduduk Minangkabau sudah memeluk agama Islam. Baru setelah Sultan Alif dan keluarga raja beragama Islam, seluruh alam Minangkabau dapat dipandang menjadi daerah Islam. Sultan Alif Khalifatullah berasal dari keluarga kerajaan Pagaruyung, bukan datang dari luar. Dia diangkat sebagai raja oleh Basa Ampak Balai dan Rajo-Rajo Selo. Sesuai dengan ajaran Islam, hampir semua generasi masa itu disesuaikan dengan nama-nama yang berbau Islami. Perlu diketahui sebelumnya bahwa kerajaan Pagaruyung adalah sebuah kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Sumatera Barat. Sebelum berubah menjadi kesultanan, kerajaan ini adalah bagian dari kerajaan Malayapura yang dipimpin oleh seorang yang terkenal yang bernama Aditya Warman. Tidak diketahui sejak kapan kerajaan Pagaruyung berdiri. Satu-satunya sumber sejarah adalah adanya prasasti batu sangkar yang menerangkan bahwa Aditya Warman pernah menjadi penguasa di kerajaan tersebut. Jika melihat secara seksama sistem pemerintahan yang ada, akan nampak keunikan di sana. Kerajaan Pagaruyung Islam tidak mempunyai angkatan perang seperti Aceh, Banten, Demak dan kerajaan Islam lainnya yang setelah masuknya Islam segera membentuk angkatan perang yang kuat. Nagari diperintah dan diatur oleh penghulu-penghulu yang juga mengatur hubungan dengan sesama nagari. Hukum tertulis tidak ada, yang ada hanyalah hukum tak tertulis yang diwariskan secara lisan dan secara turun-temurun yang berupa pepatah dan petitih.
Setelah Sultan Alif wafat, beliau digantikan oleh Yang di-Pertuan Raja Bagewang II. Raja ini adalah kemenakan dari Raja Bakilek Alam atau Bagewang I yang sebelumnya menjadi raja ketika kerajaan masih bercorak Buddha Bahirawa. Raja Bagewang II berbeda dengan mamanya semasa pemerintahan Sultan Alif. Ia telah memeluk agama Islam. Raja selanjutnya adalah Sultan Abdul Jalil. Dalam masa pemerintahan raja inilah surat menyurat sudah mempergunakan cap atau stempel yang bertuliskan huruf dalam bahasa Arab. Dia adalah kemenakan dari Raja Jambi yang menerima waris untuk menduduki jabatan Raja Alam di Kerajaan Pagaruyung. Sebelumnya, seseorang yang bernama Abdul Jalil memangku jabatan sebagai Raja Adat di daerah Buwo. Setelah menjadi raja, dia diberi gelar Yang di-Pertuan Raja Alam Muningsyah I. Pada masa kekuasaannya, Sultan Abdul Jalil berhubungan dengan Kerajaan Negeri Sembilan di Malaysia dan dialah yang mengangkat raja di sana. Pengganti Sultan Abdul Jalil adalah Yang di-Pertuan Raja Basusu Ampek, bergelar Raja Alam Muningsyah II pada tahun 1615 Masehi. Dalam masa pemerintahannya, raja tidak banyak berbuat, akan tetapi keadaan kerajaan dan daerah rantau senantiasa aman. Raja selanjutnya adalah Sultan Ahmad Shah pada tahun 1650 hingga 1680 Masehi. Pemerintahannya bercorak, desentralistis, berdasarkan hukum Islam dan hukum adat. Lazim disebut Tungku Nantigo Sajarangan atau Talitigo Sapilin. Ada 3 orang raja yang berkuasa, yaitu Raja Adat di Bao, Raja Ibadat di Sampur Kudus, dan Raja Alam di Pagaruyung. Ketiganya disebut juga dengan Rajo Nantigo Selo. Raja Adat merupakan pemegang adat dan limbago, keturunannya sampai sekarang masih disebut dengan orang istana keturunan raja-raja di Pagaruyung. Sementara Raja Ibadat adalah pemegang hukum titah Allah, penegak imam dan alam yang memegang tinggi titah Allah dan yang mengerjakan suruhan Nabi. Dan juga untuk Raja Alam, merupakan koordinator dari adat dan ibadat. Di bawah kedudukan raja, terdapat Basa Ampek Balai atau Dewan 4 Menteri yang terdiri dari Datuk Bendaharo di Sungai Tarap, Tuan Kadi di Padang Gantiang, Tuan Indomo di Sarwaso, dan Tuan Mahudum di Sumanik. Datuk Bendaharo yang mengetuai Basa Ampek Balai yang bertugas menjalankan pemerintahan seperti yang digariskan oleh Rajo Nantigo Selo. Di bawah Basa Ampek Balai terdapat pejabat yang bernama Manti dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Di bawah Manti terdapat Dubalang atau Hulu Balang yang jumlahnya lebih besar daripada penghulu. Penghulu dan Hulu Balanglah yang berhubungan langsung dengan rakyat. Hulu Balang bertugas mengamankan anak nagari sebagai pagar kampung dan ia menjaga ketertiban dan juga keamanan dalam nagari. Kerajaan Pagaruyung diperintah berdasarkan adat dan syarak seperti dirumuskan dalam pepatah adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, sampai saat datangnya pemurnian agama Islam di Minangkabau yang dilakukan oleh Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumanik. Setelah 3 orang haji tersebut pulang ke Minangkabau pada tahun 1803, dimulailah usaha pemurnian ajaran agama melalui gerakan Paderi yang berhadapan dengan Nandi Patuan, Rajo Alam Pagaruyung yang terakhir, Arifin Muningsyah Alam yang bertempat tinggal di gudam atau sebuah jorong di Pagaruyung. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.